をもって時局を収集せんとほし。Jepang menyerah. Jepang telah kalah dari sekutu akibat perang. Benarkah? Kau yakin? Informasi yang kau dapatkan ini bukanlah kebohongan semata. Sungguh aku mendengarnya. Radio milik para Londo itu. Mana mungkin mereka berbohong atas kekalahan yang krusial. Mereka makan banyak sekali ego. Baiklah. Maka kau harus menyampaikan ini kepada para pemuda. Nippon telah kalah. Kota besarnya dihancurkan oleh lawan. Sungguh yang kau katakan itu. Ini adalah berita besar. Jika salah, maka akibatnya akan jauh lebih besar. Benar yang dia katakan. Dari mana kau mendengar berita itu, Syahrir? Saya mendengarnya dari radio milik BBC kepunyaan Londo itu. Mana mungkin mereka bohong? Mereka sudah mengonfirmasi kok. Lantas, yang dapat kita lakukan hanya bangkit, bukan? Mereka sudah menyerah. Ini adalah kesempatan besar untuk kita. Benar. Jepang telah terpukul jauh ke belakang. Kita harus bangkit sekarang. Lantas, apakah Bung Karno dan Bung Hatta sudah mengetahui tentang hal ini? Belum. Tapi akan kutemui mereka. Tidak ada tempat untuk ragu. Kita tidak boleh menyerahkan pada PPKI sepenuhnya lantas mempercayai janji Jepang yang berikan itu cuma-cuma. Kemerdekaan adalah hak bagi kita. Namun, bagaimana jika Bung Karno tidak setuju akan hal itu? Dia banyak berpikir panjang akan hal itu. Dengan hormat, walaupun beliau pemikir panjang, waktu yang dimiliki kita adalah perlawanannya sebentar lagi. Benar. Jika terlambat, dunia bisa berkata bahwa kemerdekaan yang sejatinya milik kita adalah pemberian Jepang. Padahal banyak dari kita bertumpah darah untuk ini. Baiknya kita temui pemuda-pemuda lain, siarkan dan suarakan kabar ini. Dan malam nanti kita harus ke rumah Bung Karno atas nama rakyat dengan hati. Satu hal yang pasti, mereka harus tahu bahwa rakyat tak ingin menunggu lagi. Jika bisa, maka merdekalah kita hari ini. Bung Karno, ini kami. Bung, ini kami, Bung. Ada hal yang penting ingin kami sampaikan kepada Anda sekalian. Ada apa, Syahrir? Kalian tampak tergesa. Bung, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Mereka terpukul mundur. Ini saatnya kita untuk menyatakan kemerdekaan sekarang juga. Aku sudah tahu kabar ini, tetapi aku tidak tahu apakah berita itu benar atau tidak dari pihak Jepang. Informasi dari mereka. Untuk apa kita menunggu perintah dari penjajah? Ayolah, kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Mari kita manfaatkan. Aku tahu kalian gelisah. Aku pun juga merasakannya. Tapi kemenangan bukan hanya soal keberanian, tapi juga tentang perhitungan yang matang. Benar yang Hatta katakan. Kita juga perlu dukungan yang sah agar tidak terjadi sebuah kekacauan. Kita memerlukan legitimasi di sini. Baiklah, kami akan berdiskusi kepada anggota PPKI besok lusa. Tapi kekacauan apa lagi yang kau maksudkan, Bung? Justru negeri ini telah lebih lama mengalami kekacauan. Bung, ingatlah, mereka dapat memanfaatkan keadaan ini. Mereka akan menebar janji-janji kepada bangsa kita hanya untuk memanfaatkan sumber daya alam bangsa kita. Dan itu untuk kepentingan bangsanya. Sungguh, sampai kapan kita berdiam diri? Sampai mereka kata bahwa kebebasan atas tanah kelahiran yang kita pijak ini adalah hasil menjilat kaki mereka. Pernah memaksa menyembah matahari. Lantas, apa yang kalian inginkan? Segera
proklamasikan kemerdekaan atas nama rakyat. Buktikan bahwa kemerdekaan yang kita dapatkan bukanlah pemberian dari siapapun. Aku mengerti maksud kalian, tetapi aku juga tidak ingin gegabah. Yang aku takutkan, Jepang mengirim pasukan kembali ke kawasan ini. Maka dari itu kita harus bergerak lebih dulu sebelum mereka membuat siasat lain dengan mempergunakan kita. Aku tahu kalian frustasi, tetapi jangan gegabah. Kalau kita gegabah, bisa-bisa akan ada banyak pertumpahan darah sebelum bendera dapat dikibarkan. Kita sedang berada di tengah-tengah antara kekacauan dan harapan. Kami juga tahu Anda menginginkan yang terbaik untuk rakyat, tapi kami tidak bisa diam jika kemerdekaan dihianati oleh perlambatan bangsanya. Aku butuh waktu. Seperti yang sudah aku bilang, kami akan membahasnya pada sidang PPKI besok lusa. Tapi Bung, itu terlalu lama. Baiklah, jika begitu. Kami pamit, Bung. Tetapi ketahuilah bahwa rakyat menunggu pemimpinnya untuk mengumandangkan kemerdekaan mereka. Mereka masih tidak mau bertindak. Bung Karno masih percaya pada PPK yang dibentuk oleh Jepang. Kalau begini, maka kemerdekaan hanya menjadi hadiah. Benar, kita sudah coba untuk bicara baik-baik, tapi mereka masih belum mengerti. Tapi kalau begitu kita hanya tinggal membuat mereka mendengar saja, kan? Bagaimana maksudmu si Jahir? Kita bawa saja mereka jauh dari Jakarta, ke tempat yang bisa membebaskan mereka dari pengaruh para penjajah. Kita amankan mereka. Bung Karno dan Bung Hatta harus dipaksa untuk merdeka. Kau serius? Bukannya itu sama saja menculik tokoh bangsa? Soal menculik demi kemerdekaan, biarkan saya sejarah yang mencatat. Toh kita tak akan mencelakakan mereka. Betul juga yang kau katakan. Jadi, besok kita lakukan ya? Baiklah, besok kita lakukan. Memang sih agak mengkhawatirkan, tapi jika itu satu-satunya cara, ya bolehlah untuk dicoba. Tapi kita harus tetap hati-hati. Ini bukan langkah kecil. Kita harus melakukan dengan hormat dan tidak menggunakan kekerasan. Kalau begitu, kita bawa mereka ke Rengas Dengklok. Latif sudah memastikan area itu aman, jauh dari mata Jepang, dan kita bawa mereka sebelum fajar. Baiklah, berarti kita memerlukan banyak orang. Yang penting cepat dan bersih. Namun, Bung Karno mungkin akan lebih mudah untuk dirayu. Tapi untuk Bung Hatta, ya sudahlah. Semoga kita bisa lancar mengujuknya. Kalaupun mereka sampai marah, ya sudahlah. Wikana, kami juga tahu lebih baik mengkhianati tokoh daripada mengkhianati sejarah. Bung, kami memohon waktumu sebentar. Ada apa? Mengapa kalian datang sepagi ini? Bung, kami mohon mari ikut bersama kami. Jepang bisa bertindak apa saja. Jika di sana, engkau dapat berpikir lebih tenang. Apakah ini adalah sebuah jebakan? Ini permohonan, Bung. Kami tak akan kembali tanpamu. Mengapa? Kami ikut. Ayo. Tapi Mas Guntur masih tidur. Tenanglah, semuanya bakalan baik-baik saja. Tunggu, aku akan bersiap-siap terlebih dahulu. Bung Hatta, mari ikut kami keluar kota. Ini demi keselamatan bersama. Keselamatan? Keselamatan atau tekanan? Kalau kalian ingin membawaku secara paksa, katakan saja terang-terangan. Kami tidak berniat mencelakai, Bung. Kami hanya ingin Anda terbebas dari doktrin Jepang dan menyatakan kemerdekaan. Kalian pikir kemerdekaan dapat lahir dari keterpaksaan? Kita membutuhkan legitimasi, bukan desakan. Tapi Bung Karno sudah menyetujui untuk mengikuti kami. Astaga. Kami paham akan keraguan Anda, tapi kali ini kami mohon ketersediaanmu. Kalau Karno bersedia, aku pun juga. Tak akan kubiarkan dia pergi seorang diri.
kita sudah cukup jauh dari pusat kota. Apakah kalian yakin kemerdekaan bakalan lahir dari hal yang sekecil ini? Aku juga masih tidak percaya dengan cara yang kalian tempuh. Tapi mungkin kalian juga benar. Selama ini kita sudah terlalu sadar. Maaf Bung, kita sudah terlalu lama menunggu hal ini. Menunggu memanglah racun, tetapi terburu-buru juga tak kalah mematikan. Yang hanya kita perlukan waktu dan juga ketimbangan yang matang, bukan hanya desakan hal yang kosong. Tuan Subarjo juga ikut mengunjungi. Jauh-jauh ya datang dari Jakarta. Bung, saya kesini membawa kabar bahwa yang disampaikan para pemuda-pemuda itu benar. Para tentara Jepang sudah menyerah. Maka ini bukan rumor. Kami sudah tahu kabarnya. Tapi apa kau yakin Jepang ingin mengakuinya di sini? Ya, sang Laksamana menjaminnya. Aida bilang tempatnya aman untuk menyusun teks proklamasi. Jadi tidak ada campur tangan tentara Jepang sama sekali. Sungguh, apakah ini adalah sebuah jebakan atau tidak? Saya bertaruh atas kepala saya untuk ini, Bung. Jika tidak kembali dan menyusun, saya yakin kita akan kehilangan segalanya. Proklamasi yang kita perjuangkan selama ini dan kita impikan. Mungkin ini sudah saatnya kita dibangunkan dari tidur yang panjang. Baiklah, kalau begitu kami akan pulang dan mempersiapkan kemerdekaan untuk bangsa ini. Lantas, mari Bung, kita bersiap untuk kembali. Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Lanjutkan, Bung. Kita harus membuatnya menjadi lugas, tetapi dapat menggetarkan dunia. Lanjutkan dengan menuliskan bahwa hal-hal yang mengenai perbedaan kekuasaan akan dilakukan dengan cara yang sama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu bagus, Bung. Untuk meyakinkan bahwa kemerdekaan ini bukanlah kekacauan, tapi suatu yang mengakhirinya. Sebuah transisi menjadi sebuah era baru. Biarkan Sayuti Melik yang nanti mengetiknya, Bu. Tangannya cepat dan teliti dalam sebuah ejaan. Baiklah, Satu lagi, hilangkan saja kata-kata wakil bangsa Indonesia. Karena ini semua milik kita. Kemerdekaan itu adalah milik kita, bukan hanya 1-2 orang saja. Namun Bung, di mana kita akan membacakannya? Bagaimana dengan lapangan Ikada? Sepertinya itu terlalu rentan, dapat memicu kerusuhan. di rumahku saja. Tidak usah bermegah-megah. Yang penting, rakyat kita juga tahu bahwa kita menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana, apakah kalian setuju? Setuju. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.